Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Boneka Irna. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sebenarnya kalau perkara boneka, aku sendiri sudah beberapa kali up ceritanya. Tapi hari ini, aku tambah lagi koleksi ceritaku perkara masalah perbonekaan. Masalahnya, cerita kali ini memiliki latar cerita yang tidak kalah menyeramkan dari cerita-cerita tentang boneka sebelumnya. Seperti biasa, aku minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian mendengarkan kisah ini. Perkenalan narasumber. Gak afdol rasanya kalau kita belum kenalan sama pengirim cerita ini terlebih dahulu. Narasumber kita bernama Mbak Vela, di mana Mbak Vela ingin membagikan sebuah pengalaman horor yang Mbak Vela beserta keluarga kecilnya alami saat baru pertama kali ngontrak di sebuah rumah. Sebenarnya pengalaman horor ini lebih sering dialami anaknya yang masih 5 tahun bernama Widya atau akrab disapa Yaya. Berhubung Yaya masih 5 tahun dan belum terlalu fasih bercerita panjang, makanya Mbak Vela wakili untuk share ini ke kita. Sebelumnya aku ucapin beribu terima kasih kepada Mbak Vela karena sudah membagikan pengalaman horornya kepada kita. Kembali ke cerita. Tapi terkadang Mbak Vela juga kerap diganggu dengan sosok tersebut. Apalagi sang suami kerja proyekan dan hampir selalu di luar kota. Mbak Vela sendiri ngontrak di rumah ini lantaran biar dekat dengan mertuanya. Biar mertuanya bisa datang pagi-pagi untuk bantu Mbak Vela jaga Yaya. Karena Mbak Vela sendiri juga berjualan kosmetik online. Jadi kalau pagi sampai sore Mbak Vela sibuk karena harus packing semua jualannya dan dikirim ke rumah pemesannya. Semua Mbak Vela kerjakan sendiri, paling sesekali dibantu adik iparnya. Itu pun kalau adiknya tidak sibuk dengan tugas kampusnya. Makanya Mbak Vela berinisiatif mengontrak dan hatinya memilih rumah itu. Gak taunya di rumah itu tersimpan sebuah rahasia tersembunyi. Rahasia apa sih? Sekarang kita masuk ke background salah satu orang yang pernah menempati rumah tersebut. Dan kita sama-sama bisa mengetahui ada apa sih sebenarnya dengan rumah itu. Tahun 2003. Rumah itu disewa oleh seorang pasutri yang kita sebut saja namanya Pak Yuli dan Bu Rima. Mereka memiliki anak, sematawayang perempuan yang diberi nama Irna. Saat itu usia Irna masih baru 8 tahun. So far, tidak ada yang aneh dengan keluarga ini. Hidup keluarga ini begitu menyenangkan, apalagi Irna yang saat itu masih duduk di bangku SD, selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Sehingga Irna kerap mendapat hadiah-hadiah dari kedua orang tuanya. Entah itu snack-snack, coklat, baju baru, ataupun sebuah boneka dan mainan-mainan lainnya. Sekitar bulan Juli 2003, keluarga ini merayakan ulang tahun Irna yang ke-9 tahun. Mereka rayakan sambil mengundang anak-anak kecil yang bertempat tinggal di sekitaran rumah mereka. Pasutri ini berharap supaya di kelas 3, Irna bisa lebih berprestasi lagi dan giat belajar. Makanya mereka gelarkan acara ulang tahun untuk Irna pada waktu itu. Di hari spesial tersebut, Irna mendapat sebuah boneka bayi perempuan yang sangat imut. Bayi itu diberi baterai, dan apabila dilepas empengnya, bayi itu bisa ngomong mama-mama. Irna senang bukan main saat orang tuanya memberikan kado tersebut kepadanya. Bahkan Irna kerap bermain sendiri dengan bonekanya. Irna tidak mengizinkan satupun temannya boleh menyentuh boneka yang sangat dia cintai.
Irna benar-benar menyayangi bonekanya dengan segenap hati. Mungkin Irna begitu, lantaran dia pengen punya adik. Tapi sayangnya rahim Burima harus istirahat dalam rentang waktu yang cukup lama setelah keguguran yang keempat kalinya. Untungnya Irna bisa memaklumi kondisi ibunya dan tidak lagi mengerengek minta adik. Apalagi setelah dia mendapatkan boneka ini, berasa sudah seperti mengurus seorang adik. Setiap kali pergi ke toko mainan, yang Irna beli ya peralatan-peralatan yang sekiranya alat-alat untuk mengurus boneka bayinya. Dia benar-benar begitu menyayangi bonekanya. Hingga kejadian naas itu terjadi menimpa Irna, tepatnya di bulan Agustus 2003. Di mana saat itu sudah masuk tahun ajaran baru dan Irna baru saja mengenakan bed kelas 3-nya. Di hari pertamanya dia masuk sekolah, Irna membawa bonekanya. Mungkin ingin dia tunjukkan kepada teman-temannya kalau dia bisa menjaga bonekanya dengan baik. Namanya juga anak-anak, pasti pikirannya masih seputar mainan kesayangannya aja. Sebenarnya Irna dilarang untuk membawa mainan ke sekolah. Berhubung hari itu masih baru masuk dan belum ada pelajaran, jadi gurunya membolehkan Irna membawanya ke sekolah. Tapi kalau sudah dimulai pelajarannya, Irna dilarang untuk membawanya lagi, soalnya takut mengganggu proses belajar mengajar. Irna senang sekali, bahkan sesekali dia menyisir rambut boneka kesayangannya tersebut. Bahkan beberapa teman Irna ada yang menghampirinya supaya dapat melihat bonekanya lebih dekat. Irna mempersilahkan, tapi dia melarang teman-temannya itu memegang. Tibalah jam pulang sekolah. Satu persatu anak-anak sekolah pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Irna, dia berjalan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah sambil menggendong bonekanya. Irna kalau berangkat memang diantar, tapi kalau pulang dia sendiri atau bareng teman-temannya. Lah, pada saat dia mau keluar dari pagar sekolah, Irna ini dihadang sama anak-anak nakal di sekolahnya. Sebut saja Joko in the Gang. Joko sendiri adalah anak kelas 5, tapi dia suka sekali mengganggu murid-murid kelas 1 sampai kelas 6. Bersama gengnya, Joko ini bersikap usil dan beberapa kali membuat anak-anak diusilinya sampai terluka. Irna sendiri juga sering mendapat gangguan dari Joko. Sudah dia laporkan ke guru dan orang tuanya, tapi yang namanya Joko pasti akan terus berulah di sekolah. Siang itu sekitar jam 1 siang, semua anak pulang ke rumah melewati pagar depan, termasuk Irna. Dia berjalan seperti biasa, keluar pagar dan dia melihat ada Joko in the Gang di depan sekolah. Irna mengabaikan Joko dan teman-temannya sambil terus berjalan dan ngomong-ngomong sendiri sama bonekanya. Dia juga sempat berpisah sama Astuti, teman sebangkunya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi yang namanya Joko, dia usilnya itu random, dan hal itu yang menjadi sasarannya adalah Irna. Joko menghujani Irna dengan kata-kata gila, sinting, gak waras, dan lain-lain. Sayangnya Irna abai dengan ucapan Joko dan terus berjalan menjauh. Joko tiba-tiba menjadi kesal melihat gaya Irna. Seolah-olah Joko merasa ditantang, padahal juga enggak. Yang namanya anak SD, tapi kalau pikirannya udah kayak gini juga gawat endingnya. Terus Joko berlari mendekati Irna yang mulai nampak berjalan jauh dari Joko. Tiba-tiba dari belakang, Joko sahut boneka itu dari tangan Irna. Irna pun kaget dong. Setelah itu Joko ketawa-ketawa sambil melihat boneka milik Irna dan berucap kalau boneka Irna jelek dan lain-lain. Irna marah dan berusaha merebut kembali bonekanya. Joko bukannya langsung memberikan boneka itu, malah dia lempar oper ke sana ke sini. Jadi semisal dilempar-lempar ke temannya, lalu dilempar balik ke arahnya, terus seperti itu. Terakhir setelah boneka itu Joko tangkap, Joko langsung lempar bonekanya ke tengah jalan raya. Yang mana jalan raya itu selalu menjadi jalan alternatif truk-truk besar lewat. Sekolah mereka sendiri memang terletak di pinggiran jalan besar tersebut. Makanya agak bahaya kalau anak-anak yang sekolah di situ tidak diantar jemput orang tuanya. Balik ke cerita. Tanpa rasa bersalah, Joko setelah melempar boneka itu langsung pergi meninggalkan Irna yang menangis. Pas di saat Joko berjalan menjauh,
Irna ternyata memilih untuk mengambil bonekanya yang tergeletak di tengah jalan. Irna berjalan menghampiri boneka itu dengan derai air mata yang bercucuran. Dia jongkok dan hendak meraih bonekanya. Tiba-tiba ada sebuah truk besar yang melintas dari arah kiri Irna. Truk ini sudah mengklakson berkali-kali ketika posisinya masih jauh dan truk ini diduga ada masalah dengan remnya. Makanya tidak bisa stop mendadak dan hanya bisa klakson. Cuma Irna pada saat itu tidak kunjung berlari ke tepi dan malah menangis di tengah-tengah jalan. Akibatnya, tabrakan tidak bisa terhindarkan. Tubuh Inar terlempar cukup jauh dari posisinya dan langsung terjatuh ke tanah bersimbah darah. Mulut kecil Irna tidak ada henti-hentinya mengeluarkan darah segar. Di tangan kanannya dia memegang boneka kesayangannya itu yang kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Di mana sopir truk ini melihat di sekitar tidak ada saksi mata, jadi dia memutuskan untuk kabur meninggalkan tubuh Irna yang sekarat. Padahal di dekat situ masih ada Joko bersama gengnya dan juga masih ada Astuti yang menunggu jemputan ibunya. Truk itu berjalan menjauh dan tidak sengaja menyenggol kembali kepala boneka Irna sehingga membuat empeng boneka itu terlepas dan bonekanya mengeluarkan kata mama berkali-kali. Melihat itu Astuti ataupun Joko dan kawan-kawannya langsung teriak histeris, membuat guru-guru di sekolah langsung keluar menghampiri anak-anak ini. Di mana mereka juga tidak kalah histeris saat melihat tubuh Irna yang bersimbah darah. Tubuh Irna yang malang itu langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawa Irna tidak bisa diselamatkan. Irna akhirnya mengembuskan nafasnya sambil memegang boneka kesayangannya. Jenazah Irna dimakamkan di TPU terdekat. Sedangkan boneka Irna diperbaiki sama si ayah, lalu diletakkan di dalam kamar Irna. Sampai akhirnya kedua orang tua Irna memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan memilih pindah karena katanya sosok arwah Irna terus-menerus menghantui pikiran mereka setiap hari. Hampir membuat Pak Yuli dan Bu Rima menjadi gila. Takutnya semakin mereka mendapat gangguan, semakin membuat mereka tidak bisa mengikhlaskan kepergian Irna selama-lamanya. Mereka berdua memilih pindah dan tanpa membawa barang-barang Irna sedikit pun. Kasur, mainan, sampai baju-baju dan buku-buku Irna ditinggalkan di rumah itu. Pemilik kontrakan tidak masalah, toh rumah itu rencananya mau dipakai sendiri sama yang punya kontrakan. Beberapa hari kemudian Astuti yang merasa sudah tenang dan mengaku melihat kronologi Irna mengalami tabrak lari mulai menceritakan kepada orang tua dan gurunya. Awalnya Astuti tidak mau bicara sedikit pun karena saking traumanya. Bagaimanapun Astuti dan Irna teman dekat. Jadi Astuti shock melihat teman kecilnya meninggal pas di depan matanya sendiri. Tapi lambat laun Astuti sudah bisa berdamai dengan dirinya dan dia mulai berani speak up. Mendengar pernyataan Astuti, Joko dan kawan-kawannya akhirnya dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Soalnya pihak sekolah merasa perbuatan Joko dan teman-temannya kali ini sudah keterlaluan sekali. Itu tadi sedikit kronologi seputar sosok Irna. Kini kita akan mulai masuk ke teror-teror di mana oleh mereka-mereka yang bersautan dengan boneka milik Irna tersebut. 3 teror terepik yang sudah kita pilih. Sebelum kita masuk ke teror yang dialami sama Mbak Vela sendiri, gak ada salahnya kalau kita sertakan 2 teror lain yang mana masih ada kaitannya dengan boneka tersebut. Di mana teror ini, orang-orangnya juga tinggal di rumah kontrakan itu dan bersentuhan langsung dengan sosok boneka Irna. Yang pertama, pemilik kontrakan. Teror yang pertama ini dialami langsung sama si pemilik kontrakan. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kontrakan ini mau ditempati sendiri sama yang punya. Jadi setelah orang tua Irna keluar dari rumah itu dan meninggalkan semua barang-barang milik Irna, si pemilik kontrakan tersebut mulai pindah ke situ. Sebut saja namanya Bu Siti dan suaminya Pak Ijul. Serta anak pertama bernama Dilan, berusia 13 tahun, dan Tina berusia 11 tahun. Pada saat melihat kamar Irna penuh dengan boneka dan lain-lain, Tina, anak Bu Siti yang nomor 2, memutuskan untuk tidur di kamar itu. Fai,
Rumah kontrakan itu terdiri dari 3 kamar. Dulu Bu Rima menjadikan kamar nomor 3 sebagai area sholat, tapi kini dipakai Dilan sebagai kamarnya. Awal-awal pindah tidak ada keanehan, tapi beberapa hari setelahnya, keluarga Bu Siti mulai mengalami gangguan. Terlebih paling banyak dialami sama Tina. Hampir setiap maghrib Tina merasakan panas di tubuhnya, seakan gerah dan kamarnya terasa pengap. Padahal kipas angin sudah nyala, tapi masih tetap terasa pengap. Anehnya hanya terjadi jam-jam segitu sampai subuh. Makanya Tina malamnya kerap kedapatan tidur di ruang tamu seorang diri. Ya, karena dia tidak kuat berpanas-panasan di kamarnya. Suatu hari, tepatnya di hari Minggu, keluarga Bu Siti seperti biasa paginya pergi ke gereja. Tapi hari itu Tina tidak ingin pergi ke gereja. Jadi yang berangkat hanya Bu Siti, suaminya, dan Dilan. Sedangkan Tina di rumah sendiri sambil terlihat asik memainkan boneka-boneka milik Irna. Sepintas tidak ada yang aneh saat mereka tinggal Tina seorang diri di rumah. Akan tetapi sepulangnya mereka dari gereja, mulailah satu keluarga ini melihat sebuah kejadian yang aneh banget. Pada saat baru membuka pintu, Ibu Siti melihat Tina sedang duduk meringkuk di pojokan sudut ruang tamu rumahnya. Semua orang heran melihat perilaku Tina yang aneh. Waktu mereka dekati, pelan-pelan Tina mengangkat kepalanya dan semua orang melihat kedua bola mata Tina berwarna putih. Tina menggeram aneh sambil membawa sebuah boneka bayi yang sangat kotor di tangannya. Boneka itu tidak lain merupakan boneka bekas mendiang Irna. Benda mati yang menjadi saksi bisu bagaimana Irna meregang nyawa pada hari kejadian itu. Terornya tidak hanya berhenti di situ. Kondisi Tina masih belum sadar, sedangkan Pak Ijul masih sibuk membacakan ayat-ayat dari kitab yang dipegang ke arah Tina. Tapi kondisi Tina tidak kunjung membaik. Selain itu, kamar Tina tahu-tahu terdengar semua perabotannya saling terlempar ke sana kemari. Semua orang kebingungan melihat keanehan yang ada di rumah hari itu. Kondisi Tina semakin lama semakin aneh. Dia berdiri dan berjalan menghampiri bapaknya, yang sedang mencoba membacakan Alkitab untuk menghilangkan arwah yang merasuki tubuh Tina. Tangan Tina langsung mencengkram leher Pak Ijul, sampai membuat Pak Ijul mulai kesusahan bernapas. Bukan hanya itu, tapi sosok Tina yang kesurupan ini berteriak ikut membaca ayat Alkitab yang sedang Pak Ijul baca. Semua orang lagi-lagi dibuat terkejut. Mungkin karena sudah merasa geram melihat anaknya itu, Bu Siti langsung menarik tubuh Tina dan menampar wajah anaknya dengan cukup keras, hingga membuat Tina tersungkur di sofa dan dia pingsan. Seketika perabotan-perabotan yang ada di kamar Tina berhenti terbanting dengan sendirinya. Langsung semuanya saling tolong-menolong menali tangan dan kaki Tina. Terus mereka membawa Tina ke gereja terdekat. Di sana, Tina dibersihkan dan syukurnya dia dapat terlepas dari ikatan arwah yang merasukinya. Merasa ada yang aneh dengan rumah itu, akhirnya Bu Siti dan keluarganya memilih meninggalkan rumah tersebut. Keluarga Bu Siti memilih pulang kembali ke rumah orang tuanya. Bu Siti tidak cerita apa-apa pada tetangga kanan kirinya perihal kejadian yang Tina alami. Beliau hanya berkata kalau ibunya sakit, makanya beliau dan keluarganya memilih stay di sana untuk merawat sang ibu. Padahal aslinya ya ada kejadian itu, makanya Bu Siti memilih mengajak pergi keluarganya, angkat kaki dari rumah aneh tersebut. Entah apa yang telah dilakukan Tina kepada boneka ini, sehingga membuat arwah yang bersemayam di dalam tubuh boneka itu menjadi marah kepadanya. Pertanyaannya, mungkinkah Tina dirasuki sama arwahnya Irna? Entahlah. Rumah Bu Siti pun dikontrakan kembali dan sempat kosong beberapa lama, sampai rumah itu dikontrak sama seorang pasutri. Ternyata pasutri ini mengalami kejadian yang tidak kalah menegangkan daripada yang telah dialami oleh keluarga Bu Siti. Yang kedua, keluarga Pak Yusuf. Pertengahan 2006, rumah milik Bu Siti dihuni kembali sama seorang pasutri yang memiliki anak perempuan dan usia anaknya masih 2 tahun. Pasutri ini kita sebut saja namanya Pak Yusuf dan Bu Sari, sedangkan anaknya bernama Dinda. Keluarga ini memutuskan untuk ngontrak lantaran rumah tersebut aksesnya dekat sama tempat kerja Pak Yusuf kala itu.
Apalagi harga sewanya terbilang cukup murah daripada rumah-rumah lainnya. Mulailah mereka menempati rumah itu, dan keesokan malamnya keluarga Pak Yusuf menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Yang hadir pun hanya keluarga mereka dan tetangga kanan kiri saja. Acara tersebut juga dibarengi sama akikahan Dinda. Seminggu 2 minggu keluarga ini masih baik-baik saja tinggal di rumah itu. Tapi semakin lama Pak Sutri ini mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kontrakan tersebut. Karena Dinda kerap terlihat ngomong-ngomong sendiri setiap jam 12 malam ke atas. Kadang ngomong sendiri, kadang juga ketawa-ketawa sendiri. Dan bahkan Dinda nangis sendiri sama marah-marah sendiri. Waktu Pak Yusuf atau istrinya menyadari hal itu, lalu terbangun dan coba tanya ke Dinda. Dinda malah diam, tidak menjawab sama sekali. Agak heran juga Pak Sutri ini melihat tingkah laku Dinda setiap tengah malam. Tapi mereka berpikir, mungkin anak-anak seusia Dinda memang kerap diisukan memiliki teman hayalan. Makanya mereka tidak terlalu mencemaskan tingkah laku Dinda. Semakin lama jelas Pak Sutri ini mulai nampak tidak nyaman dengan tingkah laku aneh Dinda. Jadi ada satu malam di mana Bu Sari memutuskan untuk tidur bersama Dinda di kamarnya, untuk memastikan sebenarnya anak mereka ini kenapa. Soalnya Dinda ini tipe anak yang periang. Entah kenapa sejak menempati rumah itu, sikap Dinda terlihat aneh. Dia kalau pagi atau sore diajak berinteraksi sama orang-orang itu, malah diam dan kerap marah. Dinda lebih terlihat murung seorang diri. Tapi anehnya, setiap malam Pak Yusuf maupun Bu Sari justru malah kerap melihat Dinda tertawa sampai terbahak-bahak. Dan itu posisinya dia sendiri di kamarnya. Anehnya, kok selalu hanya di tengah malam. Sampai Bu Sari ini curiga. Dikiranya ada seseorang yang menyeludup masuk ke kamar Dinda malam-malam. Kalau anak kecil jelas nggak mungkin tengah malam masih keluyuran. Intinya pikiran orang tua Dinda ini jadi nggak karuan. Makanya Bu Sari berinisiatif malam itu tidur di kamar Dinda. Sekitar hampir jam 2, Bu Sari terbangun mendengar suara Dinda yang tahu-tahu tertawa seorang diri. Tapi di situ Bu Sari tidak langsung membuka matanya. Beliau coba mengintip pelan-pelan supaya Dinda tidak tahu dan beliau masih tetap bisa menyaksikan anaknya ini tertawa sama siapa sih. Karena di situ Bu Sari mendengar 2 suara anak-anak. Bu Sari tahu kalau salah satunya adalah suara Dinda, tapi satunya lagi milik suara anak siapa. Waktu Bu Sari mengintip pelan-pelan, Bu Sari bersaksi bahwa beliau melihat ada seorang anak-anak dengan wujud yang menyeramkan sedang bermain boneka bersama anaknya. Mata anak itu putih secara keseluruhan, kulitnya pucat, dan dia memakai seragam SD yang penuh sekali dengan darah. Anak itu tertawa riang bersama anaknya, seolah mereka adalah anak saling memahami. Dinda juga nampak nyaman sekali bermain sama sosok anak itu. Sifat Dinda juga berbeda dengan sifatnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang coba interaksi dengan Dinda tapi justru mengalami penolakan. Anehnya, anak ini seperti bisa diterima baik sama Dinda. Bu Sari hanya takut anak ini membawa peran negatif ke dalam tumbuh kembang Dinda. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, Bu Sari baru tersadar, anak siapa juga yang dibolehin keluar rumah tengah malam, apalagi masih memakai seragam. Selain itu, wujud atau tubuh anak ini aneh sekali. Di pikiran Bu Sari hanya terlintas kalimat kalau anak ini bukan anak manusia. Dari situ, akhirnya Bu Sari membuka kedua matanya selebar mungkin dan berusaha meraih Dinda. Akan tetapi beliau malah mendapati tubuh Dinda sudah tidak ada di atas kasur. Yang ada, Bu Sari malah menemukan sebuah boneka kotor dan setengah rusak, berkali-kali mengeluarkan kalimat mama. Dicari empengnya di mana-mana tapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya Bu Sari membanting boneka itu dan berjalan keluar rumah. Pas Bu Sari buka pintu utama rumah itu, Bu Sari dibuat sangat-sangat kaget. Masalahnya, beliau menemukan tubuh Dinda tergeletak tidak sadarkan diri di latar depan. Langsung Bu Sari raih tubuh Dinda dan beliau gendong masuk kembali sambil berteriak memanggil nama suaminya. Berkali-kali beliau coba panggil-panggil nama Dinda, tapi Dinda tidak kunjung bangun.
Malah tubuh Dinda lama-lama menjadi dingin dan Dinda kecil tubuhnya mulai kaku membiru. Artinya, Dinda meninggal dunia dengan begitu mendadak malam itu. Kedua orang tua coba membawanya ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Dinda sudah meninggal jauh sebelum dilarikan ke rumah sakit. Pak Yusuf dan Bu Sari shock bukan main, terutama Bu Sari. Bagaimana bisa Dinda meninggal secara mendadak, padahal belum lama beliau masih mendengar Dinda ketawa-ketawa sendiri di kamar. Tahu-tahu pas Bu Sari buka mata anaknya, sudah tidak ada di kasurnya dan malah tergeletak di latar depan. Ini anak 2 tahun, bagaimana caranya dia meraih gagang pintu depan dengan sendirinya. Dokter juga melihat ada lebam di kepala Dinda bagian belakang, seolah dihantamkan berkali-kali, entah dihantam ke tembok ataupun di lantai. Terlihatnya seperti dihantam ke sebuah permukaan yang datar. Dinda akhirnya dimakamkan ke TPU yang letaknya dekat dengan rumah ibunya Bu Sari. Setelah 7 hariannya Dinda, Pak Yusuf dan Bu Sari memilih pindah dari rumah itu karena kondisi psikis mereka mulai terganggu. Karena boneka bayi yang super aneh itu selalu berbunyi-bunyi sendiri setiap tengah malam. Sedangkan duka mendalam masih dirasakan Bu Sari dan Pak Yusuf setelah kematian Dinda. Makanya mereka memilih pindah untuk ketenangan batin serta jiwa mereka. Tapi mereka sempat menceritakan keanehan-keanehan sebelum kematian Dinda kepada beberapa warga sekitar, supaya mereka tahu bisa jadi sosok itulah penyebab Dinda meninggal secara misterius. Siapa yang telah membunuh Dinda? Akhirnya rumah kontrakan tersebut kembali kosong dan tidak berpenghuni cukup lama. Sempat dikontrakan beberapa orang, tapi rata-rata baru beberapa malam sudah tidak betah dan memilih pindah. Hingga rumah kontrakan ini disewa oleh Mbak Vela dan suaminya. Yang ketiga, keluarga Mbak Vela. Di tahun 2016, Mbak Vela bersama keluarga kecilnya memutuskan untuk menyewa rumah kontrakan itu. Lantaran rumah itu satu-satunya rumah yang disewakan dan lokasinya dekat dengan rumah mertuanya. Mbak Vela memutuskan menyewa di rumah itu ya untuk keperluan bisnis online-nya. Selain itu supaya mertuanya bisa datang membantunya menjaga si anak saat Mbak Vela sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi suaminya kerap mendapati pekerjaan di luar kota. Makanya kalau sendirian itu sedikit kewalahan. Harus bekerja sambil menjaga anak. Anak Mbak Vela yang akrab disapa Yaya ini usianya juga masih 5 tahun. Dan belum lama baru masuk TK kecil. Jarak sekolahnya juga tidak jauh dari rumah kontrakan. Pokoknya rumah ini benar-benar cocok sama yang diharapkan Mbak Vela di tengah-tengah situasinya yang super sibuk. Singkat cerita, Mbak Vela mulai pindah di rumah itu bersama anaknya sambil dibantu dengan keluarga besarnya. Sang suami tidak bisa bantu karena sedang bekerja di luar kota. 2 hari setelahnya Mbak Vela langsung menggelar acara syukuran untuk mendoakan dia beserta keluarganya selalu mendapat perlindungan saat di rumah sewa tersebut. Itu merupakan kali pertama Mbak Vela menyewa sebuah rumah. Biasa saja seperti di rumah-rumah pada umumnya. Tidak ada yang aneh dan Mbak Vela mulai berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Tetangga kanan kirinya juga nampak ramah-ramah. Kerap membantu Mbak Vela saat situasinya sedang sibuk atau mertuanya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Jadi Mbak Vela kerap merasa terbantu dengan adanya para tetangga yang super baik-baik ini. Cuma Mbak Vela agak aneh ketika para tetangganya ini tidak mau diajak masuk. Malah memilih membawa Yaya pulang dan merawatnya di rumah mereka saja. Sampai Mbak Vela buatkan suguhan enak-enak, para tetangganya itu tidak kunjung bersedia. Daripada memaksa dan membuat keduanya bertengkar, Mbak Vela memilih diam dan membiarkan saja sikap tetangganya. Toh rumahnya juga bersih dan tidak bau sama sekali. Setiap ditanya alasan mereka kenapa tidak mau masuk ke rumahnya, para tetangganya ini justru bersikap aneh dan selalu berkata, takut mengganggunya saat bekerja. Ya, ada benarnya juga sih. Tapi kan dia sudah mempersilahkan, berarti artinya Mbak Vela tidak keberatan. Tapi ya sudahlah, mungkin tradisi mereka seperti itu. Meski Mbak Vela sendiri agak kesel ketika melihat tetangga-tetangga di sekitarnya kerap main bareng entah di rumah siapa dan masuk begitu saja
ke rumah tetangga tersebut, tapi nggak ada yang mau masuk ke dalam rumahnya. Ditanya kenapa juga, jawabannya nggak jujur. Itu Mbak Vela belum tahu kalau pernah ada sebuah tragedi yang pernah terjadi dengan anak salah satu penyewa lama rumah itu. Sampai tibalah Mbak Vela berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Astuti. Di mana Astuti ini tiba-tiba datang ke rumah Mbak Vela untuk menanyakan pekerjaan. Kebetulan sekali karena Mbak Vela juga sedang mencari pegawai yang bantu-bantu dia packing dan lain-lain. Selama seminggu kerja bareng Astuti, Mbak Vela merasa cocok hingga keduanya mulai akrab. Terus suatu hari Astuti kedapatan memegang pintu kamar yang saat itu dipakai tempatnya tidur Yaya sambil nangis. Mbak Vela keheranan dong melihat gelagat Astuti dan tangisannya juga semakin lama malah jadi kencang. Langsung Mbak Vela tenangkan dan dibawa ke ruang tamu. Di situ Astuti cerita semua kepada Mbak Vela. Mulai dari kejadian yang dialami sama sahabat kecilnya sampai rasa rindunya kepada Irna. Barulah di situ Mbak Vela mengetahui semuanya. Alasan ibu-ibu sekitar tidak mau masuk ke rumahnya, alasan kenapa Yaya setiap malam selalu terdengar ketawa-ketawa sendiri, dan alasan kenapa kamar itu kerap berantakan dengan sendirinya. Yang paling penting adalah alasan boneka anak bayi itu empengnya kerap terlepas sendiri dan selalu mengeluarkan suara mama berulang-ulang setiap tengah malam. Karena kamar itu merupakan kamar bekas mendiang Irna, dan semua barang-barang itu adalah milik Irna. Bahkan ada sebuah ukiran nama di salah satu kaki bonekanya yang tertulis Arni. Jika dibalik akan menjadi Irna. Nama itu sengaja diukir di situ sama Irna karena dia ingin memberikan nama tersebut untuk boneka kesayangannya. Dari cerita yang Astuti sampaikan, hari itu juga Mbak Vela langsung mengemasi semua boneka-boneka dan barang-barang milik Irna. Lalu semuanya diletakkan di kamar nomor 3 dan pintu itu langsung dia kunci dari luar. Takutnya sosok itu mencelakai Yaya seperti apa yang terjadi kepada anak keluarga Pak Yusuf. Sebenarnya Mbak Vela sendiri takut, tapi dia mencoba tenang karena seminggu lagi suaminya sudah pulang. Jadi di rumah itu dia tidak hanya berdua dengan Yaya lagi. Ternyata keputusan Mbak Vela mengemasi semua barang-barang ini merupakan sebuah keputusan yang seharusnya tidak dia lakukan. Sebab di malam harinya Yaya tahu-tahu menghilang dari kamarnya. Awalnya itu Mbak Vela mendengar suara boneka bayi itu kembali memanggil mama-mama pada malam hari. Mbak Vela mengira suara dari kamar nomor 3. Tapi nggak taunya suara itu berasal dari kamar Yaya. Saat Mbak Vela buka pintu kamar Yaya, kamar itu bentuknya kembali seperti semula sebelum Mbak Vela kemasi. Semua tata letak barang-barangnya sama persis seperti semula. Yang membuat Mbak Vela shock adalah Yaya yang tahu-tahu menghilang dari kamar itu. Anak ini pergi lewat mana? Pintu depan dalam kondisi terkunci dari dalam. Semua jendela pun sama. Lalu barang-barang ini juga gimana bisa tertata sendiri? Padahal pintunya saja masih dalam kondisi terkunci dari luar. Semua kunci ada di bawah bantal Mbak Vela. Gak pakai nunggu lama, Mbak Vela langsung keluar rumah sambil teriak-teriak memanggil nama Yaya. Suaranya yang cukup keras di tengah malam membuat semua tetangganya pada bangun dan keluar rumah. Semua orang membantu Mbak Vela mencari di mana Yaya berada. Dia nangis histeris sambil terus jalan memanggil nama Yaya yang tidak kunjung ketemu. Hingga tidak terasa rombongan orang-orang ini melintas di depan sebuah pemakaman warga sekitar. Di tengah keheningan malam, orang-orang ini tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang bayi yang mana sumber suaranya berasal dari tengah-tengah area pemakaman. Mendengar itu Mbak Vela langsung teriak sambil berkata, "Pak, Bu, itu suara anak saya, Yaya." Semuanya langsung bergegas masuk ke dalam area makam sambil menyenter ke segala arah. Sampai ada senter salah satu warga yang menyorot arah ke sebuah makam, di mana makam itu merupakan makam mendiang Irna. Lalu semua orang melihat bahwa ada Yaya yang sedang duduk di samping batu nisan Irna sambil terus menangis. Tubuh Yaya seperti kedinginan dan setengah menggigil. Buru-buru Mbak Vela hangatkan tubuh anaknya itu dan semua orang bergegas meninggalkan area pemakaman. Malam itu Mbak Vela langsung pergi ke rumah mertuanya bersama Yaya dan mereka tidur di sana.
Keesokan paginya Mbak Vela ditemani mertuanya kembali ke rumah kontrakan tersebut untuk mengemasi baju-baju mereka. Tapi mereka dihampiri sama seorang bapak-bapak yang mana beliau merupakan pengurus kampung setempat. Bapak-bapak ini berkata, "Alangkah baiknya sebelum pergi, Mbak Vela harus minta maaf terlebih dahulu kepada mendiang Irna. Barangkali Mbak Vela melakukan kesalahan sehingga memicu kemarahan dari sosok arwah Irna, sampai membuat Yaya tahu-tahu berada di tengah makam. Karena kalau nggak gitu, mereka takut sosok arwah ini akan terus mengikuti Yaya dimanapun dia berada." Dengan dibantu para warga, Mbak Vela berziarah ke makam Irna untuk meminta maaf, sembari membawa bunga ziarah dan membawakan boneka milik Irna. Semua orang berdoa di makam Irna supaya semua kembali tenang. Terakhir Mbak Vela letakkan boneka bayi itu tepat di depan batu nisan Irna dengan harapan supaya Irna tenang di alamnya, sambil berkata, "Aku kembalikan bonekamu, tapi jangan ganggu anakku lagi." Setelah itu Mbak Vela baru berkemas dan pindah sementara di rumah kontrakan kecil depan rumah mertuanya. Gak apa-apa kecil, toh sementara sambil dia cari-cari info lagi seputar rumah kontrakan yang baru. Menurut kesaksian anggota keamanan kampung yang kerap berpatroli lewat pemakaman tersebut, masih sering mendengar suara boneka milik Irna yang bersuara mama berulang kali dengan sendirinya. Semua itu terjadi hampir di setiap tengah malam saja. Sampai detik ini boneka itu masih ada di dekat pusara makam Irna. Hanya saja posisinya kerap berubah-ubah. Tanpa tahu siapa yang telah merubahnya, rumah kontrakan milik Bu Siti juga sampai sekarang masih kosong, belum ada yang nyewa. Dijual juga tidak laku-laku, sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai dengan barang-barang milik Irna yang masih tertata rapi di dalam bekas kamarnya. Semoga dari cerita ini ada suatu pelajaran berharga yang bisa kalian ambil hikmahnya. Pendapat mengenai cerita ini aku kembalikan lagi kepada para pendengar. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari cerita kali ini? Untuk Astuti sampai detik ini masih kerja sama Mbak Vela dan sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Semoga Irna tenang di alamnya. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar kedua orang tua Irna sekarang. Makam Irna sampai sekarang jadi satu-satunya pusara makam yang terlihat paling angker di antara makam-makam lainnya. Apalagi ditambah adanya boneka Irna yang sengaja ditaruh di sana dan suka berpindah-pindah posisi sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.